Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film Metal Lords 2022 yang menceritakan dua orang sahabat yang sangat peduli dengan musik metal. Mereka mencari seorang pemain bass untuk melengkapi band yang akan dibentuk, tapi usaha mereka selalu gagal. Di tengah kesulitan itu, keduanya justru bertemu gadis yang sangat pandai bermain cello. Karena ketiganya memiliki perbedaan yang belum dapat diselesaikan, alhasil mereka kembali menemui jalan buntu. Oke, gimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang remaja yang sedang berlatih band. Aliran band yang mereka sukai adalah aliran metal. Yang membawa gitar ini bernama Hunter, dan yang memakai kacamata ini adalah Kevin. Kevin adalah pria yang sebelumnya mengikuti ekstrakurikuler drum band. Kevin mengikuti ekstra itu agar dia tidak mengikuti pelajaran olahraga. Entah kenapa dia bertemu dengan Hunter dan didoktrin dengan band-band metal. Karena memang masih pemanasan, mereka harus banyak berlatih. Untuk menjadi sebuah band yang bagus, mereka perlu seorang pemain bass. Dan saat di sekolah Kevin sedang berlatih drum band, dia terkejut dengan seorang wanita marah dengan pelatihnya. Dia bernama Emily. Kevin menganggap amarah yang dikeluarkan Emily adalah sebuah definisi metal. Kevin dan Hunter adalah sahabat yang tak bisa dipisahkan. Dan saat jam istirahat, Kevin memperhatikan Emily. Tetapi saat Hunter mengetahui Kevin sedikit tertarik dengan Emily, Hunter membicarakan keburukannya. Dan saat malam harinya, Kevin dan Hunter mendatangi pesta teman sekolahnya. Di sana ada perform band dengan lagu pop yang santai. Hunter merasa tidak cocok dengan tempat seperti ini. Tetapi Kevin tetap bertahan dan malah minum alkohol terlalu banyak, hingga dia benar-benar mabuk. Dan saat dia sedang berjalan, dia melihat wanita yang cantik. Kevin memberanikan diri mengobrol dengannya. Ini pertama kalinya Kevin bisa mengobrol lancar di depan wanita. Dia menyadari efek percaya dirinya ini adalah efek dari alkohol. Tetapi di lain sisi, Hunter malah bertemu dengan Jeff. Hunter diadu domba di sana. Dia bahkan didorong hingga jatuh mengenai piano yang sedang mereka mainkan. Dan saat Hunter akan ditolong oleh Clay, Hunter malah marah dan mengatai band yang dia punya karena perbedaan aliran musik yang mereka sukai. Hunter mengatakan band yang dia punya adalah band yang sangat bagus. Lalu mereka bersepakat akan berlomba di acara Battle of the Bands. Lalu Kevin dan Hunter segera meninggalkan rumah itu. Tetapi karena terlalu banyak minum, Kevin muntah. Lalu saat di sekolah, Kevin melihat wanita yang dia temui kemarin di pesta. Kevin tidak berani menyapanya. Lalu saat ini, Hunter menemui kepala sekolah dan mendaftarkan bandnya untuk tampil di acara Battle of the Bands. Kevin dan Hunter harus benar-benar mencari pemain bass. Dan saat di perpustakaan, Kevin diberitahu spesifik band metal yang harus jadi jati diri mereka. Dan saat pulang sekolah, Hunter dan Kevin sangat gila. Hunter mengambil kartu kredit ayahnya dan membeli perlengkapan band yang mahal. Hunter membelikan drum untuk Kevin latihan di rumah. Lalu Kevin membawa drumnya ke tempat latihan di sekolah. Saat akan berlatih, dia mendengar ada suara cello yang indah. Yang gak tahu cello itu apa, yaitu seperti biola tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Ternyata yang memainkannya adalah Emily. Kevin memberanikan diri berkenalan dan sedikit mengobrol. Kevin juga memberikan beberapa kunci lagu metal untuknya. Lalu diperlihatkan Kevin dan Hunter bersama dengan seseorang yang bisa bermain bass. Tapi karena Hunter tipikal orang yang keras dan kaku, orang itu pergi meninggalkannya. Kemudian Kevin dan Hunter mulai berdebat di mobil. Metal, not metal. Tetapi Hunter malah melihat Jeff di jalan. Dia berhenti dan menantang Jeff. What? Suck it. Ow! Alhasil mereka berdua dikejar. Setelah berhasil menghindarinya, Kevin diajak ke rumahnya Hunter yang penuh poster band metal. Kevin diberikan daftar band metal yang harus dia catat dan pelajari di rumah. Dan saat Kevin berada di tempat latihan, dia memberikan daftar tersebut kepada Emily. Emily mengambilnya dan melihat daftar band itu dari YouTube. Emily mulai menyukai band metal.
Sedangkan Kevin yang serius berlatih dan mulai menemukan ritmenya, bahkan penampilannya mulai terlihat metal. Di balik itu, Emily sering memperhatikan Kevin saat berlatih, hingga Kevin benar-benar mulai jago bermain drum. Kemudian Emily yang melihatnya menemui Kevin sambil membawa cello. Mereka mulai memainkan lagu yang sama. Lalu hari berikutnya saat Hunter sedang berada di kelas, dia dipanggil siswa lain yang mengatakan kalau Hunter dipanggil kepala sekolah. Dan saat Hunter pergi keluar, ternyata itu adalah teman-temannya Jeff. Jeff balas dendam, rambutnya Hunter dipotong dan dipukul. Dan saat Hunter di rumah, dia hanya memotong sebelah rambutnya. Kemudian mereka berdua berada di ruang latihan sekolah dan menunggu seseorang untuk latihan bass. Hingga tengah malam orang itu datang. Dan saat dia memainkan bassnya, dia sangat kacau. Kemudian Hunter memutuskan dia tidak butuh pemain bass. Mereka akan jadi band yang hanya diisi 2 orang. Setelah sampai di tempat parkir, mobil Hunter dibuat rusak oleh Jeff yang baru saja diskors dari sekolah. Di hari berikutnya, Kevin mencoba mengajak Emily untuk bergabung ke band mereka. Tetapi Hunter menolaknya dan beranggapan Emily bukanlah orang yang tepat. Keesokan harinya, Kevin menelpon Emily. Kevin meminta maaf dan mengobrol banyak hal, hingga benih-benih cinta di antara mereka mulai muncul. Kevin dan Emily melakukan pertemuan di suatu tempat dan mereka begitulah. Ternyata Kevin dan Hunter memiliki janji untuk berkumpul. Ya karena alasan sebelumnya Kevin jadi telat dan mengakibatkan Hunter sangat marah. Keinginannya tampil dan menang di acara Battle of the Band sangat tinggi, hingga Kevin kesal dan langsung meninggalkannya. Kemudian Kevin latihan drum di sekolah, ada Clay yang menemuinya. Ternyata Clay mencari pemain drum untuk tampil di acara pernikahan kakaknya. Hari-hari berikutnya, Kevin selalu bersama dengan Emily. Hingga saatnya tiba, Kevin memberitahu Hunter bahwa dia akan tampil di acara band. Hunter sangat kesal mendengarnya. Karena dia tahu kedekatan Kevin dengan Emily, Hunter bikin masalah dengan Emily saat jam pelajaran di sekolah, yang mengakibatkan Emily sangat marah dan membuat Hunter babak belur. Hunter lalu dipanggil kepala sekolah dan akan diskors. Saat Kevin menjemput Emily di luar kelas, dia diberitahu seseorang bahwa temannya yang bernama Hunter telah gila dan membuat Emily marah. Kemudian Kevin mencari Hunter dan langsung mengancamnya. Kevin sebenarnya ingin menghajarnya, tetapi karena banyak orang dia menahannya. Setelah itu, Kevin menemui Emily dan menenangkannya. Sedangkan Hunter saat ini berdandan metal dengan aksesoris yang lengkap. Dia bertengkar dengan ayahnya perihal kesalahan yang dia buat tadi pagi di sekolah. Hunter ternyata menuju ke tempat pernikahan kakaknya Clay untuk menjemput Kevin. Kevin di dalam bermain sangat baik dan membuat seorang wanita tertarik dengannya. Sedangkan di luar, Hunter bersikeras ingin mengajak Kevin untuk pergi dari acara tersebut. Dan Hunter bermasalah dengan satpam yang menghadangnya, yang mengakibatkan Hunter dipanggil polisi dan ayahnya yang menjemputnya sangat marah. Setelah acara band selesai, Kevin minum alkohol dan bertemu wanita yang tadi tertarik dengannya. Tetapi Kevin yang mabuk saat ini tiba-tiba melihat personil band metal yang mengingatkannya, sehingga Kevin mengingat Emily kekasihnya dan tetap ingin jadi pria baik untuknya. Kevin lalu meninggalkannya. Esok harinya Kevin langsung mengajak Emily membeli sebuah buku. Dia melihat ada 2 orang anak berpakaian metal sedang ribut. Hal itu mengingatkannya dengan Hunter. Setelah Kevin sampai di rumah, dia menelpon Hunter dan tidak ada jawaban. Ternyata saat ini Hunter masuk ke lembaga sosial anak. Hunter sangat kesal dan saat dia mengetahui dokter di sana adalah mantan personil band metal, Hunter dapat penjelasan darinya dan membuatnya sedikit tersadar. Si dokter akan mengeluarkannya 3 hari lagi. Sedangkan nanti malam adalah acara Battle of the Bands. Hunter harus keluar dari sini apapun yang terjadi. Dan saat ini Kevin masih mencari tahu keberadaan Hunter, hingga dia menelpon ayahnya Hunter yang mengetahui kalau Hunter berada di lembaga sosial. Kevin mencoba meyakinkan Emily bahwa mereka bertiga akan tampil malam ini, tapi Emily terlihat tidak setuju. Kemudian Kevin mengunjungi lembaga sosial dan mengelabui penjaga di sana. Wait right here. I'll get some more. Kevin bisa masuk dan langsung mencari Hunter. Hunter di sana langsung diajak keluar. Mereka juga mengajak seseorang untuk keluar bersama. Dan sekarang Kevin memencet tombol darurat dan membuat semua orang dievakuasi. Mereka bertiga akhirnya bisa keluar, tetapi petugas tadi menyadari kalau semua ini adalah ulah Kevin. Mereka dikejar dan saat sampai di mobil mereka bertemu dengan dokter ini. Mereka bertiga mengira akan ditangkap, tetapi dia malah melepaskan mereka dan mendukung yang mereka lakukan. Hunter diberikan pick gitar untuk tampil. Kemudian Hunter diajak Kevin ke rumahnya Emily untuk meminta maaf.
You are metal beyond reproach. Dan juga Hunter mengajak Emily untuk gabung perform malam ini. Tetapi Emily belum siap dan langsung meninggalkan mereka. Dan saat acara tiba, Kevin dan Hunter akan tampil semaksimal mungkin. Dan tiba-tiba Emily datang dengan pakaian yang serba metal. Mereka bertiga akan tampil. Tiba-tiba ada seorang guru yang melarangnya karena tampil dengan nama band Skullfucker yang berarti tengkorak berkarat. Lalu Emily berpikir keras dan mengganti nama bandnya menjadi Skullflowers. Dan saat mereka mulai tampil, semua orang mulai menikmatinya. Ternyata Clay juga ada di sana. Dia melihat Hunter tampil dan ingin mengajarnya. Tetapi karena banyak orang, dia hanya berputar-putar di bawah. Dan tak sengaja, Clay mendorong salon yang mengenai Hunter. Dia mundur ke belakang dan kakinya kejatuhan peralatan musik. Lalu diperlihatkan mereka bertiga berada di rumahnya Hunter dan merayakan juara 2 yang mereka peroleh. Tetapi akhirnya Hunter memberikan koran yang memberitakan band mereka bahwa mereka telah dipandang publik dan film selesai. Right there, headline. We were good. No, we were fucking great. Apa yang bisa diambil pelajaran dari film ini? Kita semua memiliki mimpi yang ingin diraih. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.